Betul, Mbak Sinta, bahwasanya memang kita ada momen-momen yang biasanya menjadi booster ya untuk pertumbuhan ekonomi. Dan di kuartal kedua itu keduanya ada di sana. Sebagai catatan, Idul Fitri ada di bulan April, kemudian Idul Adha di bulan Juni, dan keduanya ada di kuartal kedua. Eh, Biasanya memang kedua event tersebut menjadi pendorong atau booster ekonomi di kuartal tersebut. Namun kita melihat realisasi bahwasanya retail sales di periode ini justru agak sedikit melambat jika dibandingkan periode di kuartal pertama. Kita lihat adanya kecenderungan masyarakat yang tadinya berbelanja offline mungkin berbelanja online dan adanya shifting dari barang-barang ke konsumsi jasa. Kita melihat adanya juga pergerakan bahwasanya masyarakat mungkin agak sedikit berkurang untuk belanjanya, namun kemudian kalau dilihat arus transaksi di pasar modal yang justru meningkat, ini sedikit banyak mengindikasikan bahwasanya masyarakat sudah mulai beralih untuk lebih konservatif dalam hal konsumsi. Hal ini tidak lepas juga dari beberapa outlook yang disampaikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga di luar sana bahwasanya uncertainty atau volatilitas di pasar ini akan meningkat dan kedepannya juga mungkin akan lebih menantang perekonomian. Sehingga kalau kita melihat adanya peningkatan di aset-aset safe haven seperti emas yang harganya naik dan sehingga menandakan bahwasanya terjadi kenaikan demand di sana, kemudian transaksi di pasar modalnya juga meningkat dan di compare dengan dana dana pihak ketiga yang justru turun, artinya masyarakat cukup konservatif dalam konsumsi. Bisa dibilang mungkin sedikit mengalihkan ke aset-aset untuk investasi. Kami melihatnya hal tersebut yang berpengaruh terhadap eh, konsumsi di kuartal kedua sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi tidak setinggi di kuartal pertama. Baik, terima kasih Pak Kavi. Lalu jika kita dilihat gitu ya untuk di semester 2 di tahun 2023, seperti apa proyeksinya untuk konsumsi masyarakat sendiri? Ya, adapun untuk semester kedua 2023 kami melihatnya bahwasannya akan ada momentum untuk rebound meskipun tidak lagi-lagi tidak setinggi semester pertama. Kita ada satu momen Nataru ya dan juga ada beberapa hal yang bisa mendorong nantinya di antaranya percepatan penyerapan APBN yang ini bisa menjadi stimulus untuk kinerja perekonomian di semester kedua. Kami melihat serapan APBN yang saat ini masih belum optimal, ini bisa dioptimalkan lagi sehingga diharapkan ketika sisi konsumer tidak mungkin tidak akan setinggi tahun semester pertama, bisa didorong dari government expenditure yang bisa menjadi stimulus untuk semester kedua. Baik, terima kasih Pak Kavi. Saya ingin ke Pak Ajib. Ajib, tadi kan saya menanyakan begitu ya kepada Pak Kavi perihal bagaimana konsumsi masyarakat di kuartal kedua di tahun 2023. Nah, kalau dari Anda sendiri melihatnya untuk kuartal kedua di 2023, konsumsi masyarakat ini sebetulnya seperti apa dan bagaimana pengaruhnya ke pengusaha? Lalu menurut Anda sendiri untuk proyeksi di semester kedua di 2023 disampaikan memang ada Nataru begitu ya Pak. Nah, ini dampaknya akan seperti apa? Lalu jika dibandingkan sebetulnya apakah justru di semester kedua nanti akan terjadi peningkatan? Bagaimana proyeksi Anda Pak Ajib, silahkan. Oke, saya akan memberikan pandangan terhadap pandangan Mas Kahvi tadi, Mbak Sinta. Pertama tentang momentum tahunan kita tentang Nataru, tentunya ini akan kembali mendorong konsumsi, apalagi ini di akhir tahun. Ini sekali di akhir tahun dan Nataru ini momentum yang sangat luar biasa untuk orang konsumsi. Dan betul tadi bagaimana government expenditure dengan anggaran pemerintah tahun 2023 sebesar 3.000 triliun tahun ini, dan apalagi kemudian Pak Presiden memberikan arahan kepada semua kementerian dan lembaga teknis agar untuk expenditure-nya, untuk belanjanya itu difokuskan dengan produk-produk dalam negeri. Ini adalah bagian dari upaya nyata pemerintah mendorong sehingga konsumsi kita juga termasuk industri dalam negeri, termasuk UMKM bisa terdorong dengan baik. Tapi satu hal yang perlu kita tambahkan Mbak Sinta, bahwa di semester kedua ini kita mempunyai momentum 5 tahunan sekali, yaitu tahun politik yang sudah mulai berjalan. Di mana pada bulan Agustus ini KPU sudah mengumumkan adanya daftar calon sementara para calon anggota untuk pileg dan juga nanti menjelang akhir tahun akan ada sudah pengumuman calon presiden. Kalau kita lihat bagaimana kondisi 5 tahunan, siklus 5 tahunan seperti ini akan mendorong belanja yang cukup luar biasa. Menurut studi kita lebih dari 100 triliun uang akan berputar. Dan ketika uang berputar di angka tersebut maka akan berikan kontribusi positif Mbak Sinta. Maka kita terus mempunyai optimisme bahwa di semester kedua ini belanja kita akan naik karena kita juga akan tertolong dengan siklus 5 tahunan. Dan ini akan, apalagi kalau kita lihat bagaimana KPU juga membuat kebijakan bahwa besok adalah
istilahnya itu pileg dengan sistem proporsional terbuka, artinya semua caleg akan membelanjakan uangnya, dan ini secara real Mbak Sinta di lapangan membuat putaran ekonomi yang begitu luar biasa, dan hampir pasti berbicara masalah siklus 5 tahunan dalam kontestasi politik seperti ini, maka UMKM kita akan bertumbuh luar biasa. Jadi momen-momen seperti itu yang perlu kita tumbuhkan dengan baik, dan kita yakin bahwa pertumbuhan ekonomi di akhir tahun secara agregat kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Demikian Mbak Sinta. Baik, artinya belanja pemerintah di semester 2 ini bisa menjadi penopang dari PDBRI begitu menurut pandangan Anda Pak Ajib? Oh, sudah tentu sudah pasti, dan bahkan kemudian bagaimana orientasi belanja kita adalah untuk produk lokal. Ini tentunya bagaimana uang 3.000 triliun memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan UMKM kita, Mbak Sinta. Karena UMKM kita juga kalau kita lihat data yang ada bahwa menopang lebih dari 60% PDB ini perlu diberikan stimulus dari pemerintah, dan saya pikir belanja pemerintah adalah bentuk pengeluaran langsung pemerintah, bentuk keluarnya uang pemerintah, dan ini harus terkonversi dalam pertumbuhan UMKM tersebut Mbak Sinta, dan UMKM ini membutuhkan regulasi-regulasi seperti ini. Saya pikir kebijakan, regulasi, dan arahan dari pemerintah sudah sangat tepat. Government expenditure akan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan UKM ketika pemerintah memberikan komitmen yang jelas, memberikan arahan yang jelas agar diarahkan untuk belanja lokal. Dan itu sangat kita support Mbak Sinta.